Jadi APK jadi APK lagi, tapi di dalamnya ada project. Jadi makanya namanya MSF Penon. Oke, nanti APK ini bisa disebarin orang-orang, misalnya kalimatnya gini, Anda pernah hari apa, silahkan klik aplikasi ini segala macam ya. Jadi kita pakai grup, kita lempar dengan kata-kata yang nipu tadi, pokoknya sosial engineering inovasi. Nah, kalau mereka install itu bisa handphone bisa dikali. Cara handphonenya gimana? Ini saya kasih lihat. Ya, saya nggak akan dibuat bentuknya cara berpikirnya aja ya. Bisa masuk ke sini, ono center, lagi jebol ini, gue harus beresin lagi nih website gue. Ini untuk lihat berarti gue ngomong sama anak di sana, website-nya jebol, itu masukan juri online, masukan juri online. Jadi sini kita harus masukin MSF. Di sini masuk ke tag Android, di sini masuk sini. Ini makanya pakai MSF Venom, kita bisa masuk sini. Kan tadi MSF Venom, ini tadi kan makanya Linux 86. Saya tadi pakai Android, terus kita kasih tahu mesin kita berapa, terus peta. Oke. Nah di sini kita jalanin MSF Console, kita akan standby. Jadi di kali ini yang bagian ini kali ini, bagian ini kali ini sudah standby. Ya, kemudian kalau udah standby ada handphone connect, kita bisa masuk ke handphone sana dan kita bisa kirim perintah-perintah. Oke, saya bacain beberapa perintah aja, saya bacain. Pertama, saya bisa kirim cek root. Kita cek HP-nya udah di root atau belum. Kalau udah di root, berarti HP-nya punya akses ke root langsung. Root maksudnya jadi supervisor, jadi kita bisa ngomong lebih parah. Kalau kita kirim perintah WLAN geolocate, kita akan keluar Google Map di Linux kita, ngasih lihat HP-nya posisinya ada di mana. Itu ya. Kita bisa down call log, kita bisa melihat orang tadi yang punya HP nelpon kemana aja dan berapa ke siapa kelihatan. Dan SMS kita bisa melihat orangnya kirim SMS ke siapa aja. Yang ini malam banget, send SMS, kita bisa kirim SMS ke nomor yang dituju, beritanya apa? Misalnya beritanya, Bu, transfer duit dong, ini saya lagi dompetnya hilang, gitu ya. Bisa kayak gitu. Yang ini parah, ada webcam list, webcam snap, webcam screen. Webcam list kita bisa lihat webcamnya ada berapa. Snap kita bisa nempel webcam 1 atau webcam 2. Oh iya, ini kondisi HP akhirnya hitam. Kita nyangka HP-nya lagi standby, nggak bisa dilihat aplikasinya kondisi hitam. Bisa kondisinya hitam. Bisa HP-nya lagi dipakai juga apa-apa. Kita bisa masuk ke background sebetulnya. Jadi software-nya ada di background, kita bisa lihat ke HP. Kalau webcam stream itu webcamnya ditarik, layarnya ditarik, udah gitu kita bisa melihat video yang ada. Kalau ada webcam kita bisa lihat videonya lihat apa, kameranya lihat apa, suaranya seperti apa, semua keluar di stream. Dengan kondisi HP warnanya hitam, bisa jadi. Bisa dipakai sih, cuma butuh waktu lebih lama. Terus ya, ini kenapa dia semua sih? Fokus. Oke, ini coba dulu ya. Saya pindah topik ya. Kita pindah topik ya. Pindah ke ya. Oke, dibahas dulu ya. Nah, cukup stres kan? Nah, sekarang saya akan pindah ke AI. Oke, di AI silakan masuk ke alamat yang ini s.id/free-owp-info. Saya ambil ini. Oke, klik kanan copy, masuk ke sini. Oke, silakan masuk ke s.id/free-owp-info. Oke, kemudian
Di sini banyak banget buku ya banyak, ini banyak. Misalnya ada konversi PDF untuk fokus LLM, desain untuk interaksi database, ada wartawan, data warehouse, ada untuk programming, menulis cepat buku, untuk AI, IoT, ini perkebunan itu kan, ada teman-teman perkebunan kita, IoT, ini semua. Jadi ceritanya ini, kalau ada teman-teman yang mengundang saya, bisa nggak ngasih ceramah tentang apa gitu, mereka biasanya panitia biasanya ditanya gini, bisa nggak kita slide-nya, orang akan ngomong gini, gue akan kasih terus slide, gue kasih buku, jadi saya kasih buku. Jadi mereka mengundang minta slide, gue kasihnya buku, rata-rata bukunya 200 halaman, jadi bukunya rata-rata 200 halaman. Beres ya, ini parah banget. Nah, mungkin kalau pengen bikin daya sendiri bisa bikin daya sendiri di open source, bisa baca juga. Cuma untuk hari ini sebetulnya yang ditawarkan oleh Astra itu dahsyat banget dan banyak dicari. Kebetulan kami di kampus bantuin perusahaan buat kurir ngirim barang tapi ekspor impor, gitu ya. Jadi kampus bantuin perusahaan kurir ekspor impor, dan dia punya masalah besarnya gini. Kalau kita ekspor impor, semua dokumen-dokumennya banyak banget yang harus dikasih ke dia, supaya banyak banget dokumennya. Kalau kita kasih dalam bentuk scanan file, prosesnya lama di biaya cukai. Soalnya lu bayangin dokumennya file, udah itu harus di entry dong, nama perusahaan siapa, alamat di mana segala macam, aku udah itu. Dan ini saya yakin terjadi di hotel juga. Hotel kan juga misalnya KTP di scan lah, invoice di scan lah, misalnya ada orderan buat nginep segala macam, invoice di scan lah. Lu harus entry lagi semua kan ke database. Ini manusia yang kerja nih, dari scanan ke entry, manusia yang kerjanya. Sebetulnya barangnya dari Astra kerennya adalah kita nggak mau satu SIM atau udah keluar dalam bentuk format Excel sama JSON. Itu hematnya luar biasa. Nah, tinggal kita mainin dari Excel JSON itu masuk ke database. Itu aja sebetulnya. Gimana caranya dari Excel JSON ke database? Ada di sini men. Di batas ini tadi ini JSON untuk registrasi database masih ada bukunya. Jadi ada berita-berita yang kami bawa. JSON ini baru saya di mesinnya ada di mana sih? Jadi mesinnya ada di kiri itu, dan dia outputnya udah JSON sebetulnya atau Excel. Excel juga sebenarnya ada bisa dimasukin ke database sebetulnya. Nah, tekniknya nanti silahkan baca di buku ini ya. Ini ya. JSON bukan pengganti mesin, bukan bisa JSON adalah jembatan. Jadi penghubung antara database mampu bicara lewat API, aplikasi modern, otomasi workflow tanpa kehilangan disiplin desain. Itu kira-kira nanti di bawah sini ada format-formatnya. Oke, di bawah ini ya. Di bawah ada tabel-tabelnya ada. Ini referensi, ini glossary. Nah, yang ke atas, gue masukin tabel-tabel formatnya. Oh ini tidak boleh. Oh ini mah ASCII atau sensitif, gimana caranya? Oh ini MySQL-nya sendiri, ini database-nya sendiri, JSON-nya. Nah ini udah boleh masuk JSON-nya. Nah ini perintahnya kayak gini, nanti masuknya kayak gini ke database. Dia berubah sih dari JSON jadi JSON formatnya kayak gini lah kira-kira ya. Terus ini jadi masuk ke database-nya kayak gini, SQL-nya kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau ada error kayak gimana. Di atas ini adalah contohnya workflow reporting otomatis. Jadi intinya pakai makhluk yang ada di depan itu, keluar JSON, tinggal scan semuanya, keluar JSON, nanti masuk. Gimana cara kerjanya makhluk ini? Kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Jadi sebetulnya intinya kita punya dokumen, keluarin JSON. Jadi waktu itu udah JSON, tinggal masukin database-nya kita. Jadi ceritanya semuanya udah gampang. Nah sekarang saya kasih lihat makhluknya seperti apa, cara konversinya. Kalau kita nggak
bisa. Saya punya file oh salah folder. Sorry, folder mereka di sini. ALMNOPQRS scan. Ini. Oke, misalnya dia itu punya ATM seperti ini. Ini jangan dilihat, ini gua nemu dari Google ya. Jadi ya, saudara orang dapat dari Google aja. Jadi saat ini saya nggak tahu sampai di Gunung ini varian 80 perempuan dalam kaki 5 RT RW dalam masa belum kawin puasa ininya, tapi lumayan jauh sih. Gampang, nah ini masalah kebocoran data ya. Ini kalau ada yang di HTM orang yang bisa dan nyari di luar kalau ini masuk sini tulis KTP ini doang ini dapat kan bukan cuma memanfaatkan aja kesempatan dalam kesempitan. Oke, mana tadi dia? Nah, dia dibayangkan Anda harus data entry ini. Kan orang datang ke hotel minta KTP ya, KTP udah dapat nih. Tapi kita ada nih, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT RW, kecamatan, atau dan sebagainya nih ya. Bisa nggak masukin ke database kayak gini? Ini belum mampu sebetulnya. Bisa nggak data entry? Bisa. Gampang banget. Caranya gimana? Gampang. Ini gue kasih lihat. Cara paling awal di dunia. Ini luar biasa. Kita akan masuk chat GPT dulu lah. Tapi sebelum terlalu jauh, baterai gue tinggal 20%. Kalau dulu lihat sebagainya. Orang semua aja. Bentar lagi mati, tapi ada listrik. Gimana caranya? Ada listrik ya? Biar selamat kita. Oke, saya akan masuk sini localhost. Ini masuk localhost ya. Ini cek di lokal saya. Ya kan alamatnya localhost 3000. Yang ini ChatGPT punya OpenAI, sama beda. Ini punya saya, ini OpenAI, mirip banget ya. Yang ini bikin sendiri, dan ini juga bisa kita masukin ini bulan kalau di ChatGPT ini saya punya library, jadi buku-buku saya mau banyak di situ. Kemudian di sini kita bisa bikin knowledge sebetulnya. Ini ada knowledge, kita bisa masukin buku-buku juga, create knowledge apa segala. Sekarang saya masuk sini. Sekarang saya akan masukin ini foto yang tadi ya. Scan. Connect button, connect power now. Baterai belum habis. QRS scan KTP. KTP saya masukin ke sana. Karena saya akan bikin prompt. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Ngecas 4% dalam mati kalau dari cas. Karena saya masih prompt ya. Prompt paling bawah di dunia. Ini ada sih. Ini ya, jadi progresnya dari ini. Coba reference, font, jadi fontnya jadi, lihat, kita lihat. Saya lihat sini, baca gambar KTP yang di-attach, ekstrak. Yang data ayam gitu.
output dalam format JSON. Oke, saya pengen nama, alamat, tanggal lahir juga ya, namanya ya tanggal lahir. Ini harus kasih koma dulu nih biar berkoordinasi. Ya udah, sekarang saya ambil itu cuma gini aja formnya, asli formnya goblok terus. Oke, ambil ya. Ya, mana tadi? Iya, data, nggak mau gitu. Ini aja. Klik kanan, copy. Masuk ke sini, klik kanan, paste. Oke, kirim. Ini ya, kirim. Kita lihat hasilnya gimana. Oke, dia mikir, keluar, langsung dia sih. Kali ini tidak ada kata-kata, tidak ada kata-kata, langsung dia sih. Outputnya bisa langsung di-feed ke data. Itu, ya, ini contoh. Jadi dia langsung tahu di mana, nama mana, alamat mana. Proses ini sudah tidak perlu ada pekerjaan, sudah tinggal beli ke mesin satu, keluar. Harus sorry. Beda, ini contoh KTP. Coba kita lihat invoice. Ya, gue cari invoice yang ada di Paketan. Buat demo mah cari invoice di Paketan aja ya. Jadi cari masuk Google, tulis invoice. Ya, bisa apa aja sih sebetulnya. Tadi yang bikin gambar, invoice gambar. Misalnya invoice-nya apa? Nih, kemudian gue tadi ngambil ini sih. Ada 3 barang invoice yang ini ya, PT Mitra Abu, Jalan Kuku, Jakarta Selatan, 021 122 segala macam. Oke. Tapi di sini kalau KTP jelas ada nama apa saja, tidak ada jelas, tidak ada nama, nggak ada apa, nggak ada ya. Sekarang kita akan upload yang ada mengacu. Oke. Ini kebetulan ada file ini gue ambil. Ini file JPEG dari Google tadi saya ambil. Perhatiin tidak ada KTP, KTP jelas nama ini, alamat ini, tidak ada surat-surat, bukan surat, bukan sihir, tidak ada. Tidak ada. Dan ini yang terjadi nanti di mesin di sebelah sana itu, mesinnya kayak gini. Okay. Nah, ini bisa digini gimana? Terus ini, oke. Saya mencari aja lah, kita ambil file, scan QR, ada dua, ya, scan iya invoice. Ini upload, invoice-nya sudah masuk, dan buat ambil prompt, ini. Baca gambar dari scan invoice yang di test, ekstrak data yang dari invoice, outputnya dalam format JSON, perusahaan, alamat, telepon, price, keterangan. Di sini saya kasih keterangan minta summary dari jasa barang yang ada di invoice, gitu ya. Ya pokoknya kan kita atur aja, mau apa aja tinggal tulis saja kayak gini. Sekarang kita ambil, klik kanan copy, masukin di sini, klik kanan pasti enter, udah keluar nih, tahu nggak? Keluar kan? Selesai. Tinggal dikirim ke database. Nah, sekarang gimana teknik buat ngirim ke database-nya? Ini berarti formatnya JSON ya. Bisa JSON, bisa Excel sebenarnya. Tapi kita kalau udah biasa main di lapangan, biasanya kita pakai JSON. Jadi formatnya seperti ini kita bentuknya. Untuk mainan JSON segala macam itu, Anda perlu main sama makhluk ini.
N8N. Ini workflow automation. Fungsinya buat semua supaya proses-proses bisa otomatis, gitu ya. Dia menghubungkan berbagai aplikasi, terus bikin proses otomatis, dan makhluk ini ngomong antara prosesnya pakai JSON. Jadi input outputnya JSON semua, input JSON, output JSON. Oke. Nah, sekarang saya coba kasih lihat yang udah saya isi. Ini semua dari komputer saya yang ini ya, masuk localhost. Saudara-saudara, alamat sekarang bukan www.google.com, alamat sekarang localhost. Tidak pakai internet, tapi tetap harus punya komputer. Nanti komputer beli aspal gitu ya. Gimana banget gue dimana soalnya. Oke, yang ini nomor portnya ini 5678. Enter. Jadi yang namanya N8N tampilannya kira-kira kayak gini, tampilannya kayak gini. Nah, saya akan masuk ke folder. Ini ada data di bawah. Ini contohnya ada beberapa ya. Ada LLM example, ada WRX, ada macam ini contoh-contoh. Kalau mau yang kosongan bisa kita create workflow. Ini kita bisa create workflow-nya. Workflow-nya bentuknya kayak gini. Gue kasih lihat dulu buat create workflow-nya sebelum. Ini workflow-nya buat N8N formatnya JSON juga. Bayangin JSON bisa baca JSON, parah banget. Jadi si workflow-nya saya kasih lihat sendiri ya. Kasih lihat dikit aja. More misalnya WordPress, portal IT JSON. Iya. Bentuknya kayak gini sih. Oke. Bisa kita lihat seperti ini. Ini bentuknya kayak gini. Ini bikinnya di mana? Ini bukan backup. Ini backup. Jadi saya dari buat akan dikompres, terus saya save. Bentuknya bisa hasil save-nya. Kalau reload bisa kita gini aja sih. Klik yang ini, kemudian ada import file. Oke. Kemudian saya masuk ke N8N. Saya bisa klik apa aja sembarangan. Ini bukan yang file, ini saya bikin hasilnya ya manual set dulu. Udah jadi kayak gitu. Nah, kalau saya akan kasih lihat cara kerja JSON-nya ya. Ini kalau dilihat, ini outputnya ini nanti kasih stiker. Ini bentuknya JSON-nya kayak gini, kosongan JSON kosong nih. Jadi bentuknya kayak gini. Nah ini kan ini manual trigger-nya tadi. Nah ini nanti kita bisa set ini. JSON itu seperti ini, outputnya seperti apa? Kita bisa kasih string message atau segala macam di sini. Kalau kita execute, nanti keluar. Tuh, JSON-nya kayak. Jadi bentuknya kayak gini nanti antar apa ya? Antar kotak tadi JSON ke JSON. Bisa kita proses macam-macam di sini. Kebayang ya? Nah, ini saya kasih contoh yang saya kerja di JSON. Contoh yang saya kerja di JSON misalnya ini. Ini kebetulan adalah chatbot. Ini chatbot. Tapi kita harus install satu aplikasi lagi namanya Waha. Chatbot buat WhatsApp. Jadi nanti si Waha itu kalau nggak salah saya taruh di localhost 3001. Localhost 3001. Ini ya benar. Jadi ada aplikasi lain namanya Waha, saya install. Waha ini kalau saya aktifin dia akan bisa ngirim, dia akan ngirim QR-nya harus diambil sama WhatsApp, nanti dia dari WhatsApp web. Jadi nanti WhatsApp masuk dari handphone, masuk ke Waha ini, dari Waha dia akan ngomong ke dalam sini, masuk ke webhook. Oke. Jadi nanti WhatsApp dari Waha akan masuk ke webhook, dia masuk ke AI agent, nanti AI agent akan nanya ke Olama adalah large language model yang open source yang kita operasi. Saya biasanya di Olama pakai
model yang kecil, kemudian dia akan karena kalau kita bikin produk knowledge, dia bisa ngomong lagi ke RAG, ini RAG, yang dua ini RAG, Retrieval Augmented Generation. Retrieval Augmented Generation, kita upload produk knowledge dalam bentuk file, bagian ini upload your file here, nanti semuanya dimasukin di embed ke dalam ulama. Jadi knowledge tambahannya ulama. Jadi kalau ada pertanyaan dari ulama masuk, dia akan ngomong ulama. Kalau ada pertanyaan yang tidak tahu, dia akan ngomong ke sini, jawaban totalnya di summary sama ulama tadi, dikeluarin ada request masuk ke dalam. Nah, salah satu kuncinya adalah di sini. Nih, kuncinya ada di sini. Ini prompt, sebetulnya prompt. Ini kuncinya prompt ini. Ini saya baca ulang-ulang ya, dikit aja dari dalam. Anda adalah asisten helpdesk resmi berbasis AI untuk Institut Teknologi Kalimantan Selatan atau ITS yang melayani pertanyaan melalui WhatsApp. Sumber jawaban query itu di AI agent. Jadi AI agent bisa query ke RAG. RAG-nya harus kita uploadin dokumen-dokumen segala macam. Nah, kemudian skopnya dikasih tahu Anda hanya boleh bahas tentang ITS saja. Jangan bahas tentang bokep. Ya, jadi semua itu baik-baik aja sih. Semua jawaban harus berdasarkan data tersedia dalam tool, kemudian saya berikan dan sebagainya. Jadi ini adalah sistem tool. Sistem tool ini dipakai di ChatGPT, semua pakai sistem tool tadi. Sistem message-nya ada. Jadi itu kayak firewall, dia ngatur. Lu bolehnya ngapain aja. Kalau misal saya udah ditegur sama ChatGPT, saya udah minta teguran dalam ChatGPT. Anda sekali lagi nanya soal hacking apa lu udah sampai kayak ini bisa sampai jadi karena mau banyak melanggar aturan dari sistem dolar. Orang-orang yang sengaja. Jadi, beres ya? Waktu habis aja ya. Kita tanya. Masih ada 5 menit lagi. Oke, masih ada 5 menit. Satu pertanyaan barangkali. Satu pertanyaan. Oke, silakan. Betul. Tulisan. Halo, saya dari Masyarakat. Kalau yang ini Pak, ini kan ngasih form ke agentnya, kasih form buat mencegah form injection ininya yang masuk. Saya ngomongin aja ya, sederhana. Supaya bisa mengatasi form injection, kita pakai form lagi. Jadi sebelum form masuk ke dalam lamanya, kalau nggak saya kasih lihat ini deh, intinya firewall-nya bentuknya form, gitu ya. Nah, kita harus bikin kata-katanya supaya bisa alami form injection. Kalau kita berpikir itu aja. Sebetulnya kalau kita langsung lama menerima dari luar, dia akan proses apa? Karena nggak ada filter. Jadi kita perlu bikin filter di situ. Nah, ini kebetulan filternya ditaruh di agent. Promnya seperti apa buat menghalangi form injection? Nah, caranya cuma begini doang sih sebetulnya. Tapi ngerti ya, maksudnya ke sini ngerti ya. Jadi kita bisa pakai ini sih. Paling gampang kayak ChatGPT lah. Ini orang jawab dengan cara yang paling gampang aja biar gampang banget. Tadi saya bilang gitu. Jadi bedanya ini buat prompt. Untuk misalnya kita pakainya Open Web UI ya, Open Web UI, nanti bisa kalau serius bisa saya kasih lihat lagi untuk membatasi kali ya, atau mengatasi prompt injection sebelum dikirim. Tapi ini harus salah mungkin ya, biar dia betul-betul ngerti yang kita pengen apa. Dikirim ke ulama. Udah saya pakainya ulama ya. Kalau melengkap dengan model apa dilengkapi semuanya. Udah keluar dia komunikasi seperti itu. Buat proteksi komunikasi. Ini dia bikin sistem pro. Ya udah. Jangan pernah mengabaikan belanja bocoran karena ulang. Jangan lebih kamu ini diminta Anda. Abaikan udah kayak gini lah. Soalnya komunikasi biasanya suka mulai perintah juga bertindak sebagai model lain. Nah ini
panjang lagi ya. Tuh, ini ada versi pendek kalau mau, tapi dia bisa singkat panjang. Jadi dari ini nanti opas masukin ke sini. Tapi dibaca dulu ya, ada pas baca dulu masukin. Kalau pakai di sini juga ada kemampuan buat prompt-nya sih sebetulnya. Di sini ada model. Ada model ini sekolah. Dan model dan saya mau edit nih model dan edit ini edit ini saya pilih model di bagian ini ada sistem prompt juga. Jadi ini yang Anda lihat namanya orang regular. Kita bisa masuk di sistem prompt juga di sini sistem prompt. Jadi kita bisa kasih tahu dia harus ngapain terhadap prompt. Ya, waktu 3 menit lagi, berarti masih bisa satu pertanyaan lagi. Iya, masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Oh, udah sana, siap. Oh, mainnya lagi. Oke, baik, boleh. Bisa. Kalau nggak mau tanya langsung ke dan juga dari darinya tahu sebenarnya dari tahu darinya sendiri tahu sendiri gitu. Oke. Dari pengamatan saya ini juga Bapak selalu tadi itu menjadi tentang penguatan sendiri. Yakin itu. Pada saat seremoni ini hadir dengan saya persekusi yang ada di situ seringkali AI ini justru jadi bumerang pada saat berbicara dengan SDM yang tidak bisa adopsi dengan baik. Satu sisi ransomware itu bisa